Sekarang pindah. Nanti anak-anakku akan ziarah setelah dari Sunan Derajat ini. Anak-anakku akan menuju kota Gresik. Apa mendahulukan Sunan Giri, apa mendahulukan kepada Maulana Malik Ibrahim, itu terserah. Nah, lab ini saya jadikan satu. Malik Ibrahim itu yang datang dari daerah Gujarat untuk berdakwah ke daerah Asia Tenggara ini, termasuk ke Indonesia. Maka Maulana Malik Ibrahim termasuk juga Wali Songo yang pertama yang berdakwah mengislamkan orang di Gresik. Karena pada waktu itu orang Jawa masih sangat kental sekali dengan agama Hindunya, dengan agama Buddhanya, maka Maulana Malik Ibrahim itu sangat hati-hati. Takut mereka itu malah lebih lari daripada agama Islam. Sangat hati-hati kesempatan mana yang bisa dimasukkan Islam. Jadi bentuknya kadang-kadang bentuk musyawarah, bentuk saling tanya jawab, bentuknya. Jadi bentuk saling bermusyawarah, saling tanya jawab. Disitulah sambil dimasukkan tentang tauhid. Ya, misalnya kalau berdialog dengan orang yang menyembah berhala, yang bikin berhala itu siapa? Tanya dulu. Oh, Bapak Fulan itu kerjaannya yang bikin berhala. Nah, setelah berhala itu dibikin, lalu gimana? Kita sembah. Nah, sebenarnya terbalik. Berhalanya menyembah kita karena kita yang bikin. Nah, itu mulai akal dibawa dengan bijaksana sendiri, dengan halus, sehingga tidak sampai tersinggung orang-orang yang masih kental dengan Hindunya. Sampai walaupun mereka sudah masuk Islam, masih melaksanakan kepercayaan Hindunya, tidak langsung dilarang, dibiarkan dulu, sambil menekan pendekatan-pendekatan secara psikologis. Itu kebijaksanaan Wali Songo. Tidak langsung ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, enggak benar, tidak. Dibiarkan dia berbuat itu walaupun tidak benar, tapi pelan-pelan didekati oleh Wali Songo itu, oleh Malik Ibrahim secara psikologisnya. Itu nanti ini kuburan betul-betul terletak di jantungnya kota Gresik, di tengah-tengah kota betul. Nah, dari kuburan Malik Ibrahim ini nanti anak-anakku akan menuju ke sebuah bukit. Ya, agak tinggi juga tangganya itu. Ya, tapi anak-anakku masih muda. Ya, kalau saya, ya insya Allah diantar oleh penduduk situ sampai ke atas ke tempat kuburan dengan pakai mobil, tapi kalau lainnya tidak boleh. Betul, karena di situ ada banyak murid-murid saya daerah Gresik itu, dan ada alumni Darul Rahman juga. Nah, di situ kita ziarah kepada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini Sunan Giri. Dari mana Sunan Giri ini? Waktu itu ya Maulana Ishaq ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah ke daerah timur, termasuk ke daerah Banyuwangi, Jember, Lumajang. Nah, dia waktu itu masih berdiam di sebuah bukit, ya dikatakan bertapa atau dikatakan tafakur, bagaimana mencari jalan untuk menyiarkan Islam itu di sebuah bukit uzlah. Terdengar kabar bahwa di Belambangan waktu terjadi wabah, ya taruhlah corona kalau sekarang, kena wabah
Kemudian termasuk putrinya Raja Belambangan itu yang bernama Dewi Sekardadu, termasuk kena penyakit itu. Dicarikan dukun-dukun, dokter-dokter untuk mengobati, ternyata tidak satu pun yang berhasil. Ya, karena Raja Menak Sembuyu itu bingung, putrinya yang cantik itu kena penyakit, akhirnya cari dokter, cari dukun untuk menyebutkan, tidak ketemu. Akhirnya dia bikin sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan anak saya ini langsung nanti akan dikawinkan dengan Dewi Sekardadu ini dan akan dijadikan putra mahkota. Terdengar kabar bahwa ada seorang pertapa di Bukit Selangu itu, kemudian diutuslah patih raja itu untuk menemui, ya kamu nggak bisa baca kalau kamu itu cuma coret-coret ini. Nah, lalu diutuslah oleh dia itu patihnya untuk menemui Maulana Ishaq ini. Kemudian Maulana Ishaq berjanji, baik, kalau nanti putrinya sembuh, supaya raja bersedia untuk masuk Islam. Karena sayangnya kepada putrinya, apa syarat itu disanggupi oleh Raja Menak Sembuyu itu. Akhirnya ternyata putrinya Dewi Sekardadu ini sembuh, sehat. Akhirnya dikawinkanlah dengan putrinya itu. Sesuai dengan janjinya, rajanya juga masuk Islam. Kemudian dakwah Islam lancar di Banyuwangi itu, di Belambangan itu, karena dia sudah menjadi orang yang berkuasa. Maulana Ishaq itu diangkat sebagai putra mahkota karena menjadi suaminya dari putrinya itu. Ternyata orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Akhirnya Raja Menak Sembuyu itu cemburu. Pengaruhnya Umar itu luar biasa. Akhirnya karena cemburu itu, secara diam-diam Raja Menak Sembuyu menyuruh orang untuk membunuhnya. Alhamdulillah Malosa selamat dari pembunuhan itu. Kemudian dia kembali ke Gresik. Sedangkan istrinya Dewi Sekardadu dalam keadaan hamil 7 bulan. Lalu dia berwasiat, kalau anak ini nanti lahir, namai Raden Paku. Nah, ketika Maulana Ishaq itu pergi ketemu dengan Sunan Ampel, dia cerita segala cerita itu, bahwa dia dihasut, didengki, dibenci, difitnah segala macam, tapi dia selamat. Akhirnya karena istri saya sedang hamil, nanti kalau laki-laki namai Raden Paku, kalau perempuan terserah kepada ibu. Kemudian Raja Menak Sembuyu ini sangat kejam, sehingga anak ini harus dibunuh. Dewi Sekardadu menangis kayak anak kecil, sampai nawarkan, daripada ini anak yang dibunuh, saya saja yang dibunuh. Sebab itu penawarannya. Tapi penawaran itu tidak didengar oleh ayahnya. Akhirnya permintaannya, anaknya itu yang lahir laki-laki diletakkan sebuah peti yang rapi, yang tidak kemasukan air, kemudian itu dilepas
di Selat Bali. Nah, sehingga ini diombang-ambingkan oleh arus. Akhirnya nabrak kepada perahunya seorang janda kaya dari Gresik yang punya perdagangan, punya perahu, punya kapal, kepunyaan Nyai Pinalti. Ini seorang janda kaya. Kemudian kapal itu tidak bisa bergerak, tidak maju dan tidak mundur. Kaptennya bernama Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu sebagai kapten kapal turun. Ada apa ini kapal kok nggak bergerak? Tiba-tiba mendapatkan bayi yang isinya anak laki-laki. Jadi cerita ini mirip dengan ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun yang dibuang ke sungai Nil. Agak mirip. Ketahuan ini anak gagah, bagus, seger, ya mukanya ganteng, barangkali banyak mirip ayahnya Maulana Ishaq yang Arab ini. Diambil oleh Abu Hurairah, baru perahu itu berjalan dan balik ke Gresik. Nah, karena ini anak mendapatkan di laut, dikasih nama Joko Samudro. Samudra itu artinya laut, Joko itu anak muda, Joko Samudra. Nah, diambillah oleh Nyai Pinalti ini sebagai anaknya, dipelihara baik, gede. Dia gede, disuruh mondok di Sunan Ampel. Nah, setelah bercerita tentang keadaannya, Sunan Ampel tahu, oh ini anaknya Maulana Ishaq ini. Akhirnya Joko Samudronya itu dirubah namanya menjadi Raden Paku. Belajar ilmu. Setelah mendapat ilmu, kemudian pernah oleh janda itu disuruh berdagang, bawa dagangannya ke daerah Banjarmasin, Kalimantan. Bawa dagangan dengan kapten kapalnya yang bernama Abu Hurairah tadi. Ternyata hasil bumi Pulau Jawa yang dibawa ini sampai di sana itu tidak dijual cash, dijual dikreditkan, dan kadang-kadang dikasihkan sama fakir miskin, dibagi-bagikan sama fakir miskin yang tidak laku itu. Tentu Abu Hurairah itu kebingungan menghadapi Raden Paku ini. Bagaimana nanti kalau kembali ke Gresik? Tentu akan dipecat oleh majikannya, dagangan rugi. Tapi ternyata sampai waktunya semuanya itu bayar dan perahunya diisi oleh Raden Paku ini, diisi dengan batu, dengan pasir, dengan apa, tidak membawa dagangannya dari Banjarmasin. Setelah kembali ke Gresik, ternyata mendapat keuntungan yang luar biasa, dan apa yang dibawa dari Banjarmasin itu lalu menjadi barang yang dibutuhkan oleh orang Gresik. Itu di antara karomahnya Raden Paku ini. Nah, itu asal usulnya Sunan Giri. Ceritanya asalnya seperti itu, Sunan Giri. Lalu dia berdakwah menyebarkan Islam di daerah Giri. Nanti tapi sekarang tidak lewat. Kalau jalan lama itu lewat ada semacam danau di atas gunung. Itu sebagai karomahnya daripada Sunan Giri itu. Berdakwalah Sunan Giri itu di daerah Gresik dan sekitarnya, malah sampai kepada Jawa Timur, Madura, sampai juga ke daerah Kalimantan, Sulawesi. Itulah dakwahnya
Raden Paku yang akhirnya menjadi Sunan Giri, termasuk salah satu daripada Wali Songo yang tegas dan yang ikut mendukung berdirinya kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Fatah yang saya ceritakan tentang kerajaan Demak itu. Inilah Sunan Giri yang mereka berjuang segala tenaganya untuk dakwah, ya, untuk mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Jadi kalau dibanding dengan dakwah kita itu jauh sekali. Kalau saya berdakwah itu kepada orang yang sudah Islam, kepada orang yang sudah baik-baik, kayak dengan anak-anakku, orang yang baik-baik. Tapi kalau dulu berdakwah itu bukan menghadapi orang yang baik-baik begini, menghadapi orang-orang yang masih menyembah berhala, yang masih beragama Hindu, beragama Buddha. Bagaimana cara mengelolanya supaya dia masuk Islam, sedang dia dengan keyakinannya yang begitu kokoh dengan agamanya. Tentu harus dengan cara yang bijaksana. Juga Raden Paku, Sunan Giri ini tidak menghilangkan peradaban-peradaban lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu hampir seluruh Wali Songo tuh kayak kompak itu cara berdakwahnya itu. Sehingga dengan cara yang demikian, dengan cara yang sangat bijaksana ini, mudah diterima oleh masyarakat. Akhirnya banyaklah yang masuk Islam. Dan disitulah setiap Wali Songo pasti mendirikan padukuan, ya kalau istilah sekarang tempat pengajian pesantren. Itu setiap Wali Songo. Jadi pendidikan pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang paling tua di Indonesia ini. Kalau misalnya sekarang taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, itu adanya setelah merdeka. Tapi pondok-pondok pesantren berdiri sebelum zaman Belanda dulu, sampai zaman Belanda. Jadi pendidikan nasional yang tertua di Indonesia itu pondok pesantren. Tidak ada pendidikan lain ketika itu di Indonesia itu. Yang nggak ada taman kanak-kanak, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada perguruan tinggi. Satu-satunya pendidikan yang berdiri beratus-ratus tahun sebelum Indonesia merdeka adalah pondok pesantren. Jadi seandainya ditanya siapa yang pertama kali berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia, maka jawaban yang tepat, yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah para alim ulama. Dengan pendidikan-pendidikan yang didirikan, termasuk semua Wali Songo, mendirikan padepokan, mendirikan pendidikan. Jadi kalau ditanya siapa di Indonesia yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, jawaban yang tepat adalah para alim ulama. Dan pendidikan yang dikelola oleh para alim ulama itu ternyata melahirkan pahlawan-pahlawan bangsa yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya Pangeran Diponegoro, itu hasil daripada pondok pesantren. Sultan Hasanuddin, Cut Nyadin, Cut Mutia, semua pahlawan-pahlawan Islam itu semuanya adalah didikan pondok pesantren yang berjuang anti penjajahan, anti Belanda. Barulah setelah merdeka ini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi setelah merdeka. Tapi para ulama berjuang pada zaman Belanda, sehingga di bawah pemerintahan Belanda
sehingga para ulama itu kadang-kadang memiliki tempat pendidikan itu agak tersembunyi-sembunyi dan di desa-desa supaya tidak diketahui oleh Belanda. Di desa-desa pun bangunannya itu kadang-kadang kayak kandang ayam, bangunan sederhana 3 meter kali 2 meter, 3 meter kali 3 meter, dengan jendela kadang-kadang cuma dilobangi, sehingga oleh Belanda dianggapnya itu barangkali kandang kambing. Tidak, pada dari situlah lahir pahlawan-pahlawan bangsa. Itu tidak bisa dilupakan. Dari pondok pesantren dah yang banyak. Saya tidak mengecilkan yang lain, tapi yang banyak pahlawan-pahlawan bangsa itu ya dari pondok pesantren. Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, misalnya Pangeran Diponegoro, semuanya pahlawan-pahlawan itu, Tengku Umar, Cut Nyak-din, itu semuanya dilahirkan di pendidikan pondok pesantren yang berani melawan Belanda. Maka termasuk Sunan Giri mendibikin padepokan untuk mendidik generasi-generasi mudanya. Itulah sebabnya maka Islam itu bersambung terus, tidak putus, karena adanya generasi-generasi penerusnya. Nah, inilah Sunan Giri, disebut juga Raden Paku. Sejarahnya mirip kayak sejarahnya Nabi Musa alaihissalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.